Oke, baik, kita kembali lagi. Di sini kita akan melanjutkan dari part pertama. Untuk part pertama kita membahas tentang OP atau option, yang dimana ini adalah langkah-langkah atau cara men-setting sebelum kita memulai mendesain. Nah, untuk menunya seperti ini, option, habis itu terus yang kedua yaitu DS, dimension setting atau drafting setting. Menunya seperti ini. Oke, untuk part kedua kita akan membahas tentang dimensi atau dimension style. Untuk menampilkan menu dimension style, kita bisa ketik D, enter. Nah, di menu dimension atau dimensi ini kita disuguhkan dengan beberapa menu, yaitu di sini ada styles, ada view-nya, terus habis itu set, new, dan lain-lain. Nah, kita biasanya atau saya biasanya pakai yang set, new, atau modif. Nah, untuk set ini digunakan waktu kita ingin mengaktifkan settingan mana yang mau kita pakai di layar kerja. Kita bisa pakai ISO atau standar. Kita coba yang pakai ISO, habis itu kita set. Untuk hasilnya seperti ini. Seperti ini. Oke, kita D lagi, enter. Habis itu kita coba yang pakai standar. Perbedaannya seperti ini. Kita klik set, habis itu close. Nah, ini perbedaannya. Ya, lebih kecil dan juga huruf atau angkanya di atas seperti itu. Kita kembali lagi ke menu dimension style. Kita klik ISO, habis itu kita modif. Bisa juga kita new atau kita buat settingan baru, atau kita bisa modif yang ini ISO. Kita lebih mudahnya atau lebih cepatnya kita modif. Habis itu kita ke menu lens. Lens ini biasanya kalau saya yang saya rubah itu berada di warna dari anak panah ini. Kita rubah sesuai dengan keinginan, warna biru, oranye, kuning, atau merah, dan lain-lain. Biasanya saya pakai merah. Habis ini buajang garisnya juga merah. Nah, setelah itu kita rubah dari extension atau garis lebih ini yang di atas ini. Cara merubahnya di sini. Kita bisa rubah ke 10 atau yang lainnya. Biasanya saya pakai 10 dulu. Sini 10, atau kita bisa pakai 5 kepanjangan atau kepanjangan lagi, tapi saya biasanya pakai 10. Oke, habis itu kita ke simbol ini digunakan untuk merubah anak panah ini. Untuk yang fields ini bisa kita rubah ke arsitek, terus bisa dot atau yang lainnya. Kalau kita mau mendesain seperti contoh mendesain Dena dan lain-lain, biasanya pakai arsitek seperti ini, soalnya ini lebih kecil. Habis itu kita rubah di aron atau ukuran dari anak panahnya, kita rubah. Tadi untuk garis lebihnya kita pakai 10, jadi ini kita pakai 20. Atau kita bisa pakai 30 atau 10 atau 5. Kita
kita pakai 20. Oke, habis itu kita ke teks. Nah, untuk teksnya kita rubah di sini. Untuk ukuran teksnya kita rubah, tadi 20 berarti teksnya kita pakai 15, bisa biar standar. Biasanya kalau ukuran anak panah ini 20, kita kalau saya biasanya di bawahnya bisa 16, bisa 14, tergantung kebutuhannya. Lalu untuk angkanya ini fontnya tidak standar atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita bisa merubah di titik-titik ya ini. Kita klik, terus habis itu kita cari font yang kita butuhkan. Contohnya kita pakai ISO. Nah, ISO CP. Nah, ini habis itu kita apply, habis itu kita close. Nah, ini berubah. Setelah itu kita mau gaya teksnya ini gimana? Mau teksnya ini di tengah, atau dia horizontal lurus terus, atau mau standar ISO, kita bisa pilih di sini ada 3 pilihan. Horizontal itu seperti ini, bisa pakai yang tadi atau bisa pakai ISO. Selanjutnya kita ke unit. Nah, untuk unit ini digunakan untuk ukuran, merubah ukuran atau angka di belakang koma ingin kita munculkan atau tidak. Contoh, kita nggak ingin nih munculin angka-angka di belakang koma, ribet atau gimana, kita bisa klik yang 0 doang. Nah, hilang. Habis itu atau kita mau nih kita cuma pakai 1 doang, oke, kita pakai 1 seperti itu. Selanjutnya setelah itu kita ke toleransi. Nah, toleransi ini biasanya digunakan pas waktu desain kita itu membutuhkan toleransi yang sangat krusial, atau yang kita desain itu sangat krusial. Jadi kita membutuhkan toleransi yang bagus dan yang detail dan akurat. Nah, kita bisa pilih di sini untuk kebutuhannya. Ada beberapa, tapi saya jarang menggunakan ini. Oke, kita kembalikan lagi non. Habis itu udah, setelah itu udah selesai nih, kita klik OK. Setelah OK, jangan lupa di sini kita klik yang tadi, yang mana yang tadi kita udah setting. Nah, ini habis itu kita set. Kenapa kok harus diklik set lagi? Dikarenakan nanti takutnya pas waktu kita mau pakai dimensi, dia masih aktif di yang standar, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bukan settingan kita yang tadi, jadi kita harus ke sini. Nah, ini set, habis itu close. Nah, oke, udah seperti ini hasilnya. Saya ulangi lagi, cara kita memunculkan menu dimension style itu kita klik D, enter. Oke, baik, kita udah selesai, setting awal kita udah selesai. Selanjutnya kita akan memulai menggambar atau mendesain.